Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansia.com. Ya, kali ini kita akan review dan unboxing headphone dari Samsung. Ya, ini headphone ini sudah saya pakai. Kemarin sempat buat video tapi videonya ternyata tidak masuk, tidak terrecord. Nah, ini fungsinya jadi ada dua jenis ya, ada earphone sama headphone. Nah, head biasanya yang menutupi telinga seperti ini namanya headphone ya. Yang masuk ke dalam biasanya namanya earphone. Dari dua jenis tersebut ada headphone dan earphone. Ada dua fungsi ternyata. Ada dua fungsi dari semuanya kegunaannya. Kegunaannya itu kan untuk mendengar ya. Nah, misalnya yang ini nih. Nah, ini yang ada di pasaran ya. Dia namanya earphone. Soalnya dia masuk ke telinga gitu ya. Nah, fungsinya si earphone dan headphone itu ada fungsinya masing-masing ya guys. Jadi ada earphone yang fungsinya untuk multimedia, ada headphone juga ya, ada yang multimedia untuk gaming ya. Untuk gaming dan ada untuk monitoring. Yang biasanya dipakai untuk di dalam studio rekaman biasanya untuk monitoring yang sifatnya voice-nya itu netral ya, netral. Mungkin bassnya, terus apanya lah, saya nggak ngerti juga karena saya bukan di bagian audio. Tapi yang saya dengar ini flat gitu ya, suaranya flat karena emang fungsinya sebagai monitoring untuk recording kita gitu ya. Nah, ini pakai mixernya, saya pakai mixer dari Behring Xenix 302 ya. Pakai USB, nanti dicolok ke USB ke laptop ya. Nah, ini sedang record juga nih. Nah, ini saya beli jadi sebentar ada dusnya ya. Nah, ini saya ambil dulu. Nah, ini Samsung serinya SR850 ya, 850. Ya, balik lagi fungsinya sebagai monitoring. Jadi suaranya flat gitu ya, datar. Kalau yang ada di pasaran biasanya ada bass yang ekstra bass gitu ya, ada yang kencang, ada yang tergantung kualitasnya masing-masing dan fungsinya ya. Jadi yang terpenting itu ada untuk monitoring dan ada untuk multimedia. Nah, kalau teman-teman difungsikannya untuk multimedia, jangan pernah beli yang jenisnya untuk monitoring ya. Jadi suaranya kurang bagus. Tapi kalau untuk monitoring biasanya emang fungsinya seperti ini ya, layar monitor untuk melihat gitu ya. Tapi ini fungsinya untuk mendengar ya. Mendengar suara vokalnya apakah sudah cukup bagus atau belum gitu. Apalagi kalau untuk rekaman, record. Nah, biasanya yang pakai voice over gitu ya, voice over untuk iklan, voice over di YouTube gitu ya. Biasanya kan ada sebutannya resensi ya, rangkuman dari film kan biasanya pakai voice over juga ya, diceritain ulang klip-klipnya gitu ya, klip-klip videonya atau cerita jalan ceritanya. Nah, untuk monitoring mereka mestinya pakai yang bentuknya seperti ini, headphone ya, headphone untuk monitoring record. Nah, ada satu lagi ya, setelah headphone ternyata ada mikrofon juga. Nah, yang saya tahu kemarin yang saya belajar juga ya dari beberapa rekaman YouTube, dan ada teman juga ya memang fokusnya ke voice over ya, jualan suara. Mereka yang pakai mic
mic yang ini tipenya dynamic ya, tipenya dynamic, jadi cocok untuk tempat-tempat yang memang tidak didesain untuk studio rekaman gitu ya. Nah ini kebetulan tempatnya memang seadanya. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman dekat dengar-dengar sedikit pasti ada persis di jalan ya, jadi ada motor, ada tukang-tukang atau tukang jualan gitu ya, terdengar di audio ini gitu ya. Nah itu ada dua ya, pertama dynamic sama kondensor. Nah saya kebetulan juga punya dari Samsung, sempat dipakai, tapi masalahnya memang kualitasnya bagus ya, kualitasnya bagus tapi memang fungsinya berbeda ternyata ya. Kalau ini lebih ke untuk ke vokal, biasanya kalau misalnya ada acara live gitu ya, acara live di panggung, di cafe, bagusnya pakai dynamic. Nah ini kebetulan ada kondensor, ini juga dari Samsung, ini Samsung Gomic ya, yang biasa dipakai untuk apa namanya buat tutorial di Google Media gitu, pakainya Samsung. Samsung cukup bagus ya, tapi masalahnya suaranya memang sifatnya dia kondenser, jadi suara yang sekitar di sini pasti tertangkap semuanya ya. Makanya kalau misalnya ada orang-orang ribut gitu, ada suara-suara ini ikut masuk gitu. Sedangkan dynamic dia lebih fokus ke jarak ya. Jadi suara yang terdekat dia lebih terdengar dibandingkan suara yang jauhnya. Walaupun ada kemungkinan sedikit masuk gitu ya, tapi tidak terlalu parah dibandingkan dengan kondenser. Itu ya guys. Jadi PR-nya ada dua ternyata untuk bikin home recording ya. Pertama dari sisi mic-nya, gunakan dynamic khususnya untuk tempat-tempat yang memang tidak didesain untuk studio rekaman. Biasanya modalnya cukup besar ya. Dindingnya juga harus emang didesain untuk peredam suara gitu ya. Nah, tapi kalau yang modalnya cekak dan pas-pasan agak repot. Nah, cocok untuk pakai dynamic. Nah, dynamic juga ada yang pakai kabel XLR ya, langsung ke mixernya, atau bisa pakai USB. Nah, kebetulan ini pakai tipenya yang Samsung Q2U, itu bisa langsung masuk ke laptop. Sebenarnya sudah cukup ya kemarin, cuma masalahnya suaranya juga karena emang di pinggir jalan kurang nendang jadinya ya. Oke, gitu ya teman-teman. Itu dari sisi mic-nya. Sedangkan kondensor ini cocok untuk tag vokal, mungkin musik juga cocok, tapi dia harus benar-benar di studio yang tertutup, sangat-sangat tertutup gitu. Oke, gitu aja ya guys. Video kali ini semoga bermanfaat, sambil belajar editing juga gitu tuh. Editing ini kebetulan pakai Audacity, ini juga baru belajar singkat gitu ya, baru belajar sangat-sangat singkat untuk video. Jadi nanti audionya saya ambil dari mikrofon ini, dari dynamic, lalu diproses sama mixernya masuk ke softwarenya gitu ya. Nanti videonya ini kan pakai kamera ya, kameranya kualitas audionya kurang bagus, jadi kita pakai yang dynamic aja, nanti kita pisah gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys.